Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Taufik Arifin dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan presentasi kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Hotel Saijaya Internasional Terbuka. Sebelum kita melanjutkan presentasi ini, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan teman-teman anggota kelompok 9, yaitu Arlita Widya Kusumawardani, saya sendiri, Diva Alfiani, Muhammad Reksa Nur Eldin, Putri Purvitasari, dan selanjutnya akan ada pembacaan latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Arlita Widya Kusumawardani. Next. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan adalah alat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang berwujud laporan keuangan, sedangkan laporan keuangan menyajikan gambaran mengenai posisi keuangan dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Posisi keuangan perusahaan ditunjukkan dalam laporan neraca. Dalam laporan neraca, kita dapat mengetahui kekayaan atau aset perusahaan yang dimiliki pada sisi aktiva, dan sisi pasifa dapat kita ketahui dari mana dana-dana untuk membiayai aktiva tersebut, dari modal sendiri ataukah dari hutang. Sedangkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dapat kita lihat dari laporan laba rugi perusahaan. Sedangkan perusahaan untuk mengambil keputusan baik individu bersama atau lainnya diperlukan informasi yang dapat diandalkan dari sistem akuntansi. Sehingga perusahaan dapat menganalisis laporan keuangan, membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu. Terima kasih. Next. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Reksa Nur Eldin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menerangkan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan kegiatan ekonomi pada perusahaan pada periode tertentu. Next. Tujuan laporan keuangan ada 6. Yang pertama, menyajikan jenis dan jumlah aktiva atau harta pada masa sekarang. Yang kedua, menyajikan jenis dan jumlah kewajiban dan modal pada waktu ini. Yang ketiga, menyajikan jenis dan jumlah pendapatan pada periode tertentu. Yang keempat, menyajikan jumlah biaya dan jenis yang dikeluarkan perusahaan. Yang kelima, menyajikan perubahan pada aktiva, pasiva, serta modal perusahaan. Yang keenam, menyajikan kinerja, manajemen, dan berbagai catatan atas laporan keuangan. Next. Analisis laporan keuangan adalah proses penganalisaan laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Next. Jenis rasio keuangan ada 4. Yang pertama, rasio likuiditas, untuk mengukur jangka pendek kemampuan untuk membayar kewajiban dan jaga-jaga kebutuhan mendadak. Yang kedua, rasio profitabilitas, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba. Yang ketiga, rasio solvabilitas, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Yang keempat, rasio aktivitas, menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan presentasinya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diva Alfiani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Hotel Saijaya Internasional. Yang pertama, PT Hotel Saijaya Internasional didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1969. Kemudian pada tahun berikutnya perusahaan memulai pembangunan hotel.
dan hotel mulai dioperasikan pada tahun 1974. Di tahun 1987, Hotel Sriwijaya memperoleh status sebagai hotel berbintang 5. Karena kemajuan dari perusahaan tersebut, pada tahun 1990 melakukan penawaran umum perdana dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun yang sama. Pada tahun 1993, perusahaan membagikan 40.800.000 saham bonus dari kapitalisasi premi saham, di mana setiap pemegang 5 saham akan mendapatkan 3 saham bonus. Dan pada tanggal 22 Desember 2011, perusahaan PT Hotel Sriwijaya International melakukan kuasi reorganisasi atas persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa. Selanjutnya, visi PT Hotel Sriwijaya International berkembang menjadi hotel yang profesional dan cakap yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, produktivitas, sumber daya manusia, dan pelayanan yang terbukti berkualitas dan sesuai standar internasional tanpa mengabaikan nilai dan harga diri budaya Indonesia. Selanjutnya, misi dari PT Hotel Sriwijaya International. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu produk dan mutu pelayanan. Kedua, meningkatkan kualitas SDM yang terampil dan memberikan pelayanan terbaik. Ketiga, mempercepat perkembangan perusahaan. 4, meningkatkan upaya pengembangan usaha. Dan yang terakhir, mencari sumber pembiayaan yang lebih inovatif dan menguntungkan. Selanjutnya, struktur organisasi dari PT Hotel Sriwijaya International, yaitu Presiden Direktur, dijabat oleh Insinyur Haryadi B. Sukamdhani MM, dan Corporate Secretary oleh Ratri Sriantoro, kemudian Vice President oleh Eksakti B. Sriantoro Sukamdhani MBA, yang sekaligus menjabat sebagai Director of Support, dan yang terakhir Director of Finance dijabat oleh Leni Diah Trianjayani SE. Selanjutnya, ini merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Hotel Sriwijaya International pada tanggal 31 Desember 2019 yang terdiri dari aset dengan jumlah aset 1.475 miliar sekian, kemudian liabilitas dan ekuitas dengan total sejumlah 1.475 miliar sekian. Selanjutnya, kemudian ini merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Yang dapat diketahui, pada tahun 2018, perusahaan mengalami laba dengan laba kotor sebesar 147 triliun dan pada tahun 2019 perusahaan mengalami kerugian. Dan selanjutnya, next. Ini merupakan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Di mana kas dan setara kas akhir tahun pada 2018 sejumlah 20.790 juta sekian, dan pada 2019 yaitu 11.693 juta sekian. Di sini dapat diketahui bahwa arus kas dari 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Yang selanjutnya, ini merupakan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, di mana terdapat saldo per 31 Desember 2017, 2018, dan 2019. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan presentasinya, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri Purvitasari. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, kepada moderator,
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan PT Hotel Sahid Jaya Internasional. Di sini kami menggunakan yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang pertama ada current ratio dengan rumus aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar dikali 100%. Pada perusahaan PT Hotel Sahid Jaya Internasional ini, rasio lancarnya itu melebihi 100%, yaitu 297,49% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 325,45%. Artinya perusahaan ini mampu menutupi kewajiban jangka pendek dengan baik. Namun perusahaan ini tidak bisa dikatakan perusahaan yang sehat karena aset lancar, karena nilai rasio lancarnya itu lebih dari 300%, yang artinya perusahaan ini bukan juga dalam keadaan keuangan yang baik. Bisa jadi perusahaan tersebut tidak mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal, tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik. Selanjutnya, yang kedua ada quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Nilai quick ratio pada perusahaan ini pada tahun 2018 sebesar 84,45% dan pada tahun 2019 sebanyak 89,21%, yang artinya jumlah aset cair dan hutang lancar hampir sama banyak. Maksud dari 0,89 kali dan 0,84 kali adalah bahwa setiap Rp1 utang dari perusahaan ini dijamin dengan 0,89 dan 0,84 aset cairnya atau mendekati 1. Kemudian quick ratio yang kurang dari 1 itu tidak serta-merta mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengalami masalah likuiditas. Bisa juga berarti karena manajemen perusahaan itu dianggap sangat menjaga persentase nilai persediaannya, sehingga jumlahnya itu dibuat agak tinggi, sehingga wajar kalau angka persediaan yang tinggi tersebut mempengaruhi nilai quick ratio. Kemudian yang selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada return of equity dengan rumus laba bersih dibagi dengan modal dikali dengan 100%. ROE pada tahun 2018 sebesar 0,18%, yang artinya bahwa setiap Rp1 modal menghasilkan laba sebesar 0,18 rupiah. Dan pada tahun 2019 sebesar negatif 1,35%, yang artinya bahwa setiap Rp1 modal dapat menghasilkan rugi sebesar 1,35 rupiah. Pada perusahaan ini mengalami penurunan bahkan kerugian pada tahun 2019, sehingga perusahaan itu dikatakan belum mampu menggunakan modalnya secara efektif. Kemudian yang selanjutnya ada return of asset dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2018, return of assetnya sebesar 0,11%, yang berarti bahwa setiap Rp1 dari total aktiva itu memiliki keuntungan 0,85 rupiah. Dan pada tahun 2019 sebesar negatif 0,85%, yang ini berarti bahwa setiap Rp1 keseluruhan aktiva itu mengalami kerugian sebesar 0,85 rupiah. Nah, pada perusahaan ini mengalami penurunan bahkan kerugian juga pada tahun 2019, sehingga perusahaan itu dianggap belum mampu menghasilkan asetnya secara efektif untuk menghasilkan laba. Yang selanjutnya ada margin dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%. Pada tahun 2018 NPM-nya itu sebesar 0,90%. Yang hal ini berarti setiap Rp1 pendapatan itu akan menghasilkan laba 0,90 rupiah, dan pada tahun 2019 sebesar negatif 8,13%, yang artinya bahwa setiap Rp1 pendapatan akan mengalami kerugian sebesar 8,13 rupiah. Jadi dapat dilihat nilai rasio
mengalami penurunan, dan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memburuk dan menghasilkan laba bersih karena perusahaan itu mengalami kerugian pada tahun 2019. Kemudian yang selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt ratio dengan rumus total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2018, debt ratio-nya itu sebesar 36,93%, yang berarti bahwa setiap total asetnya itu sebesar Rp36,93 dapat dibiayai oleh utang sebesar Rp1, dan pada tahun 2019 sebesar 36,62%, yang berarti setiap total aset sebesar Rp36,62 itu dapat dibiayai oleh utang sebesar Rp1. Rasio utang pada perusahaan ini terlihat turun. Hal ini dikarenakan jumlah utang pada tahun 2019 itu menurun. Hal ini cukup menarik bagi kreditor, sehingga perusahaan itu dapat lebih mudah untuk menambah dana dan juga pinjaman jika diperlukan. Kemudian yang selanjutnya ada total debt to equity ratio dengan rumus total hutang dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Pada tahun 2018, DER-nya sebesar 58,71%, yang artinya bahwa sebesar setiap total hutang sebesar Rp1 itu dapat ditutup dengan modal sebesar Rp57,94, dan pada tahun 2019 sebesar 57,94%, yang artinya bahwa setiap total hutang sebesar Rp1 itu dapat dijamin dengan modal sebesar Rp58,71. Pada perusahaan ini mengalami nilai rasio DER yang tidak lebih dari 100% baik pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019, sehingga perusahaan ini dikatakan baik karena jumlah modalnya itu lebih banyak daripada total utangnya. Namun perusahaan persentase baik dari nilai total hutang maupun nilai modal. Dengan demikian, perusahaan ini belum mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kemudian yang terakhir ada rasio aktivitas. Yang pertama ada inventory turnover dengan rumus total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 1 kali. Rasio itu pada tahun 2019 sebesar 0,72 kali, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 0,88 kali. Hal ini mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut manajemen perusahaan mengalami penurunan dalam mengelola persediaan. Kemudian yang selanjutnya ada total aset turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aktiva dikali 1 kali. Pada tahun 2018 nilai totalnya itu sebesar 0,12 kali, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,10 kali. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan itu masih kurang baik dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan. Karena semakin tinggi nilai tato, maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasinya. Dan selanjutnya, dapat kita simpulkan dari materi presentasi analisis laporan keuangan PT Hotel Said Jaya Internasional Terbuka. Yang pertama yaitu, PT Hotel Said Jaya Internasional merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang perhotelan dan akomodasi atau fasilitas sewa guna usaha yang berhubungan dengan hotel. Susunan anggota terdiri dari 3, yang pertama yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit Perusahaan. Pada laporan keuangan ini, menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan terakhir rasio aktivitas. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Dan selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya mempersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand pada Zoom-nya masing-masing. Terima kasih. Baik, saya mempersilahkan kepada kelompok 11 untuk mengajukan pertanyaannya.
Perkenalkan, perwakilan dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, Mohon maaf kepada perwakilan dari kelompok 11, apakah mengalami gangguan koneksi? saya ulangi, maaf. Jadi, saya sebagai perwakilan kelompok 11 ingin bertanya mengenai penurunan debt ratio. Apakah itu berdampak baik atau berdampak buruk bagi keuangan perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan kami kumpulkan terlebih dahulu, dan selanjutnya bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya. Selanjutnya adalah perwakilan dari kelompok 10. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, permisi. Perkenalkan, saya Salvina Malia Arista mau bertanya. Prinsip apa yang digunakan oleh PT Hotel Sahijaya Internasional Terbuka dalam menyusun laporan keuangan yang telah Anda tampilkan tadi? Baik, terima kasih. Dan pertanyaannya akan dijawab oleh teman-teman kelompok 9. Pertanyaan pertama yaitu dari kelompok 11, yaitu prinsip apa yang digunakan oleh PT Hotel Sahijaya Internasional dalam menyusun laporan keuangan? Saya mempersilahkan kepada Mas Muhammad Reksan Nur Eldin untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 dari Salvina Malia Arista. Ada dua prinsip yang dianut, yaitu prinsip pengungkapan penuh, yang artinya bahwa semua laporan keuangan PT Sahijaya Internasional dicatat dan dimuat secara lengkap tanpa melewati satu apapun, agar meminimalisir kesalahan. Yang kedua, prinsip konsolidasi, yaitu bahwa laporan tersebut merupakan laporan dari semua pihak cabang PT Sahijaya Internasional atau entitas yang dijadikan satu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian jawabannya. Apakah kelompok 11 sudah dapat memahami pertanyaan jawabannya? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, yaitu, pada tahun 2019, nilai debt ratio perusahaan PT Hotel Sahijaya Internasional mengalami penurunan. Apakah hal ini berdampak baik atau buruk pada perusahaan? Saya mempersilahkan Mbak Diva Alfiani untuk menyampaikan jawabannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Dengan adanya penurunan dari debit rasio dari tahun 2018 ke 2019, hal ini menunjukkan bahwa jumlah utang yang dimiliki oleh PT Hotel Sahijaya Internasional ini menurun. Dan hal ini tentu berdampak baik terhadap perusahaan. Karena dengan menurunnya jumlah utang, perusahaan dapat lebih mudah untuk menambah dana jika diperlukan. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian jawabannya. Dan apakah kelompok 10 sudah dapat memahami jawaban yang disampaikan oleh kelompok 9? Baik, sudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Demikian tadi presentasi dari kelompok 9.
Saya sebagai moderator dan perwakilan dari teman-teman kelompok 9, mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang kami sengaja maupun tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.